Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa bertemu dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, kami boleh bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan pada hari ini di Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Kalau kita melihat dan membaca di dalam bagian ini, dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sebelumnya di dalam percakapan antara Yesus dan para murid, saat mereka sedang duduk-duduk, terjadi kesunyian dan kebisuan yang begitu mendalam, saudaraku. Ada kesedihan, kegelisahan, ada duka yang begitu mendalam. Karena mereka mendengar bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa. Oh, itu berarti Yesus akan meninggalkan kita. Lalu bagaimana kita? Bagaimana nasib kita setelah Yesus pergi? Pikiran seperti itu yang berkecamuk. Seolah-olah mereka tidak lagi punya pengharapan. Tidak ada tempat untuk bergantung. Dan mereka akan ditinggalkan sendirian di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun pada bagian ini Tuhan Yesus memecah kesunyian. Dan dia katakan, jangan takut. Aku pergi, Allah Roh Kudus akan datang. Allah Roh Kudus itu adalah Allah dan pribadi. Dia itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah Roh Kudus adalah penolong yang lain dari jenis yang sama, yaitu Allah Tritunggal. Justru karena aku pergi, dia datang. Dia bisa bersama-sama dengan engkau di setiap waktu. Aku terbatas, tapi dia adalah roh. Dia akan ada bersama dengan setiap orang percaya dimanapun, kapanpun. Dia ada di dalam hati setiap orang percaya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan percaya Yesus adalah satu-satunya Allah. Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Lalu Yesus mengatakan, tenang saja. Nih aku jelasin ya. Roh Kudus yang akan datang, dia itu adalah penghibur. Sebagai penghibur dia punya tugas, yaitu tugasnya apa? Yang pertama adalah menginsafkan dosa. Dikatakan bahwa menginsafkan dunia akan dosa. Mengapa dunia perlu diinsafkan akan dosa? Dikarenakan dunia menolak Yesus. Dunia tidak percaya kepada Yesus. Karena itu Allah Roh Kudus yang sebagai penghibur itu datang untuk menginsafkan. Ada dosa ini, Anda tidak bisa main-main. Jikalau Anda tidak memilih Kristus, maka Anda akan mengalami kematian kekal. Justru engkau harus bertobat. Ini ada anugerah dari Kristus, sehingga engkau beroleh hidup yang kekal. Engkau mengalami jaminan keselamatan dari Kristus. Terus dikatakan bahwa Roh Kudus yang adalah penghibur itu, dia memiliki karya yaitu sebagai kebenaran. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Dan kamu tidak melihat aku lagi karena aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Dan dikatakan akan penghakiman. Karena iblis telah dihukum. Dan Allah Roh Kudus yang adalah penghibur itu, yang akan menghiburkan hatimu, yang akan menolong engkau, sehingga engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak sendirian. Melainkan dia akan bersama-sama dengan engkau untuk menjalani kehidupan yang serba sulit ini. Kehidupan yang mungkin menakutkan. Kehidupan yang membuat engkau merasa sepi.
sendirian. Ada Allah Roh Kudus yang di dalam dirimu itu yang terus menerus memberanikan dirimu untuk tetap percaya bahwa Dia berkuasa. Saudaraku yang terkasih, pada bagian lain dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Yesus mengatakan ada banyak hal lagi yang akan aku katakan. Tetapi kamu belum matang, kamu belum dewasa, kamu belum kuat. Tetapi aku mau katakan bahwa Allah Roh Kudus, selain Dia adalah penghibur, Dia juga adalah roh kebenaran. Engkau dapat memegang janji-janjinya. Karena Dia akan menyatakan dan Dia akan mengatakan kepadamu apa yang aku katakan. Di sini dikatakan bahwa Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya kepadamu. Allah Roh Kudus yang adalah Allah Roh kebenaran, Dia akan memimpin hidupmu di dalam seluruh kebenaran. Sehingga takut akan Allah itu ada di dalam dirimu. Dan engkau hidup dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan ini di dalam segala perihal kehidupanmu. Dan dikatakan bahwa Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku, Yesus mengatakan jangan khawatir, jangan takut. Allah Roh Kudus itu adalah Allah penghibur. Dia adalah roh kebenaran. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia selalu ada bersama dengan engkau. Dan dikatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang Tuhan Yesus katakan, itulah yang akan diingatkan, dikatakan kembali oleh Allah Roh Kudus. Saudaraku ya terkasih, Yesus mengatakan, jangan sampai engkau berduka seperti itu. Yakinlah, meskipun aku pergi kepada Bapa, engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Bersama dengan Allah Roh Kudus, engkau bisa melakukan perkara-perkara besar dan berkarya yang lebih besar lagi bagi kemuliaan Allah. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Allah Roh Kudus itu ada bersama dengan engkau. Itu adalah jaminan arabon yang kita terima dari Kristus. Dia adalah Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Saat Engkau pergi kepada Bapa, Engkau memberikan Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap hati kami orang percaya. Kami bersyukur ada banyak hal yang terjadi. Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan, menginsafkan. Kami bersyukur karena Allah Roh Kudus yang mendirect kami untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini mungkin hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bersedih, berduka. Biarlah kiranya Engkau ingatkan kepada mereka bahwa Allah Roh Kudus yang akan menghibur. Allah Roh Kudus adalah Allah Roh kebenaran yang akan memimpin. Tuhan, biarlah hidup yang mereka miliki, hidup yang kami miliki. Kami yakin dan percaya. Dan kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.